A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junnun al-Misri mencapai makom makrifat di dalam dunia sufi. Beliau mengaku dirinya memperoleh makrifat karena kemurahan hati Tuhan. Sekiranya Tuhan tidak membukakan tabir dari mata hatinya, ia tidak akan dapat melihat Tuhan. Junnun al-Misri menonjolkan pengalaman makrifatnya. Makrifat atau makrifah adalah anugerah Tuhan kepada seorang sufi, kepada seorang salik yang dengan ikhlas dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Karena cinta, ikhlas, dan suci itulah Tuhan mengungkapkan tabir dari pandangan sufi. Dan dengan terbukanya tabir itu, sufi pun dapat menerima cahaya yang dipancarkan Tuhan, dan sufi pun melihat keindahannya yang abadi. Ketika Junnun al-Misri ditanya, bagaimana ia memperoleh makrifahnya? Ia menjawab, aku melihat dan mengetahui Tuhan dengan Tuhanku. Dan sekiranya tidak karena Tuhan, aku tidak melihat dan tidak tahu Tuhan. Dan Junnun berkata bahwa ia memperoleh makrifat karena kemurahan hati Tuhan. Sekiranya Tuhan tidak membukakan tabir dari mata hatinya, ia tidak akan dapat melihat Tuhan. Sufi berusaha keras mendekatkan diri dari bawah dan Tuhan menurunkan rahmatnya dari atas. Juga dikatakan bahwa ma'rifah datang ketika cinta sufi dari bawah dibalas oleh Tuhan dari atas. Sufi, seorang salik atau sufi memakai alat bukan akal yang berpusat di kepala, tapi dalam kolbu atau jantung yang berpusat di dada. Kolbu mempunyai 3 daya. Yang pertama adalah daya untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan yang disebut qalb. Yang kedua adalah daya untuk mencintai Tuhan yang disebut ruh. Dan yang ketiga adalah daya untuk melihat Tuhan yang disebut sir. Sir adalah daya terpeka dari kolbu, dan daya ini keluar setelah sufi berhasil menyucikan jiwanya sesuci-sucinya. Jiwa tak ubahnya sebagai kaca yang kalau senantiasa dibersihkan dan digosok akan mempunyai daya tangkap yang besar, mengkilat, bercahaya terang. Demikian juga jiwa, semakin lama semakin disucikan dengan ibadah yang banyak, makin suci ia dan makin besar daya tangkapnya, sehingga akhirnya dapat menangkap daya cemerlang yang dipancarkan Tuhan. Ketika itu seorang sufi pun bergelimang dalam cahaya Tuhan dan dapat melihat rahasia-rahasia Tuhan. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali mengartikan makrifat yaitu melihat rahasia-rahasia Tuhan dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Kata makrifat memang mengandung arti pengetahuan, maka makrifat dalam tasawuf berarti pengetahuan yang diperoleh langsung dari Tuhan melalui kolbu. Pengetahuan ini disebut ilmu laduni. Makrifah berbeda dengan ilmu. Ilmu ini diperoleh melalui akal. Dalam pendapat Imam Al-Ghazali, pengetahuan yang diperoleh melalui kalbu, yaitu makrifah, lebih benar dari pengetahuan yang diperoleh melalui akal, yaitu ilmu. Sebelum menempuh jalan tasawuf, Imam Al-Ghazali diserang penyakit ragu-ragu. Tapi menurut Al-Ghazali, setelah mencapai ma'rifah, keyakinannya untuk memperoleh kebenaran
ternyata melalui tasawuf, bukan filsafat. Lebih jauh mengenai ma'rifah dalam literatur tasawuf banyak dijumpai ungkapan-ungkapan sebagai berikut. Seperti yang pertama, kalau mata yang terdapat di dalam hati sanubari manusia terbuka, mata kepalanya akan tertutup, dan ketika itu yang dilihatnya hanya Allah. Kemudian istilah yang kedua, ma'rifah adalah cermin. Kalau sufi melihat ke cermin itu, yang akan dilihatnya hanyalah Allah. Istilah yang ketiga, yang dilihat oleh orang arif, baik sewaktu tidur maupun sewaktu bangun, hanyalah Allah. Dan yang keempat, sekiranya ma'rifah mengambil bentuk materi, cahaya yang sinarnya gelap, semua orang yang memandangnya akan mati karena tak tahan melihat kecemerlangan dan keindahannya. Tetapi sufi yang dapat menangkap cahaya ma'rifah dengan mata hatinya akan dipenuhi kalbunya dengan rasa cinta yang mendalam kepada Tuhan. Tidak mengherankan kalau sufi merasa tidak puas dengan stasiun ma'rifah saja. Ia ingin berada lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ia ingin mengalami persatuan dengan Tuhan yang di dalam istilah tasawuf disebut ittihad. Setiap makhluk memiliki dua aspek. Aspek batin yang merupakan esensi disebut al-haq, dan aspek luar yang merupakan aksiden disebut al-khalaq. Semua makhluk dalam aspek luarnya berbeda, tetapi dalam aspek batinnya satu, yaitu al-haq. Wujud semuanya satu, yaitu wujud al-haq. Tuhan sebagaimana disebut dalam hadis pada awalnya adalah harta yang tersembunyi. Kemudian ia ingin dikenal, maka diciptakannya lah makhluk, dan melalui makhluklah ia dikenal. Maka alam sebagai makhluk adalah penampakan diri atau tajalli dari Tuhan. Alam sebagai cermin yang di dalamnya terdapat gambar Tuhan. Dengan kata lain, alam adalah bayangan Tuhan. Sebagai bayangan, wujud alam tak akan ada tanpa wujud Tuhan. Wujud alam tergantung pada wujud Tuhan. Sebagai bayangan, wujud alam bersatu dengan wujud Tuhan dalam ajaran wahdatul wujud. Yang ada dalam alam ini kelihatannya banyak, tetapi pada hakikatnya satu. Keadaan ini tak ubahnya sebagai orang yang melihat dirinya dalam beberapa cermin yang diletakkan di sekelilingnya. Di dalam tiap cermin, ia akan melihat dirinya. Di dalam cermin, dirinya kelihatan banyak, tetapi pada hakikatnya dirinya hanya satu. Yang lain dan yang banyak adalah bayangannya. Oleh karena itu, ada orang yang mengidentikan ajaran wahdatul wujud Ibnu Arabi dengan panteisme, dalam arti bahwa yang disebut Tuhan adalah alam semesta. Jelas bahwa Ibnu Arabi tidak mengidentikan alam dengan Tuhan. Bagi Ibnu Arabi, sebagaimana halnya dengan sufi-sufi lainnya, Tuhan adalah transendental dan bukan imanen. Tuhan berada di luar dan bukan di dalam alam. Alam hanya merupakan penampakan diri atau tajalli dari Tuhan.